Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menguji asumsi klasik. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari asumsi klasik itu. Nah, tujuan pengajuan asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Yang pertama, kita harus mempunyai terlebih dahulu datanya. Di sini saya mempunyai kurang lebih dari 120 data untuk diuji nantinya. Lalu, kita copy semua data ini yang akan kita uji di SPSS nantinya. Kemudian, kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, jika muncul seperti ini, kalian tinggal X-kan saja. Ini kita pada bagian tampilan data view. Data yang sudah di-copy tadi, kalian bisa langsung pastekan saja di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa beralih ke variable view. Setelah di variable view, kita ubah namanya menjadi X1, X2, X3, dan Y. Lalu pada desimal kita buat nolkan semua ya. Lanjut ke measure, di sini kita ubah semuanya menjadi scale. Dan pada label, di sini kalian bebas mau kasih nama apa aja. Di sini saya buat menjadi prestasi, IQ, motivasi, dan olahraga. Kita balik ke data view. Kita pilih analyze, pilih regression, lalu linear. Nah, pada bagian ini kalian bisa letakkan Y pada bagian dependen, dan pada bagian independen kalian bisa letakkan X1 prestasi, X2 IQ, dan X3 motivasi. Lalu klik statistik. Nah, di sini kita tinggal mencentang bagian description, collinearity diagnostic, dan Darwin-Watson. Lalu klik continue. Pada bagian plots, nah pada bagian Y ini kita masukkan bagian spreadsheet-nya. Pada bagian X kita masukkan zip rate-nya. Kemudian klik histogram dan normal probability. Lalu continue dan OK. Kita tunggu sebentar, karena datanya akan diproses. Nah, sudah muncul tampilan data-data seperti ini. Untuk memudahkan saya dalam menjelaskan pengujian asumsi klasik ini, di sini saya menggunakan alat bantu, yaitu dengan menggunakan Word. Di uji asumsi klasik ini terdapat 4 uji. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji heterokedastisitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Dan yang keempat, uji multikolinearitas. Uji normalitas berguna untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji ini bisa dilakukan dengan grafik seperti histogram atau p-plot. Nah, pada bagian ini, grafik histogram itu yang ini ya. Kita copy, lalu kita salinkan ke sini. Pada hasil uji histogram, perhatikan garis melengkung ke atas seperti membentuk gunung. Apabila garis tersebut membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Kemudian menggunakan p-plot. Nah, pada bagian data yang tadi, p-plot itu yang ini. Kita kopikan, lalu kita paste di sini. Pada hasil uji normal probability plots, perhatikan titik-titik dan garis diagonal.
Jika titik-titik mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Lanjut, yang kedua, uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Dilihat pada scatter plot dan dilihat apakah residual memiliki pola tertentu atau tidak. Uji ini bisa dilakukan dengan grafik plot antara residual dan nilai prediksi atau bisa juga disebut dengan scatter plot. Nah, ini pada bagian ini adalah scatter plot. Kita copy, lalu kita salinkan. Pada gambar, tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola tertentu pada grafik seperti mengumpul di tengah, menyempit, kemudian melebar, ataupun sebaliknya. Uji autokorelasi merupakan analisis asumsi dari regresi yang terdiri dari pengujian pengaruh variabel independen pada variabel dependen, sehingga tidak boleh terjadi korelasi di antara pengamatan serta data observasi sebelumnya. Uji ini bisa dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Durbin-Watson itu terdapat pada bagian ini, model Sumeribi. Kita copy, lalu kita salin. Jika nilai Durbin-Watson terletak antara 1,5 dan 2,5, maka terdapat autokorelasi. Di sini tertera Durbin-Watsonnya 1,968. Jadi, 1,9 itu terletak di antara 1,5 dan 2,5, di mana 1,5 lebih kecil dari 1,9 dan 1,9 itu kurang dari 2,5, maka dapat disimpulkan terdapat autokorelasi. Lanjut, nomor 4 yang terakhir, uji multikolinearitas. Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antar variabel bebas atau variabel independen. Uji ini bisa dilakukan dengan variance inflation factor atau VIF dan tolerance value. Nah, di sini tuh tolerance dan VIF-nya itu terdapat pada bagian koefisien. Kita copy, lalu kita salin. Nah, terjadi multikolinearitas apabila tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF itu kurang dari 10. Jadi, di sini kan tertera toleransi saya 0,97. Benar bahwa 0,9 lebih besar daripada 0,1 dan VIF-nya 1,031 kurang dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa data saya tidak terjadi multikolinearitas. Oke, sampai sini saja video saya tentang bagaimana sih uji asumsi klasik itu. Saya harap dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.